Jamur lingsi ini untuk harganya per kilo kita jual B2B itu 250, B2C-nya Rp300.000 per kilonya. Untuk ciri-ciri jamur lingsi yang siap panen itu adalah pertama dari usianya 3-4 bulan. Kedua, backlognya sudah keriput atau sudah ringan, tidak berat. Terus dari ketebalan ini kurang lebih 10 cm lebarnya, ketebalan bawah kurang lebih 3 cm. Lalu yang bawah berwarna putih, bagian jamur yang bawah berwarna putih ini mulai ke arah kecoklatan. Bahkan di beberapa riset, jamur lingsi ini bisa menghambat ataupun untuk pengobatan, terapi pengobatan kanker, penghilang nyeri. Bahkan banyak yang penyakit gula itu mengonsumsi jamur lingsi karena rasanya yang pahit dan khasiatnya luar biasa, itu bisa menurunkan kadar gula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamaluddin Nurido, adalah owner and founder dari Jamal Farming, yang saat ini kita fokus untuk mengembangkan cendawan jamur, yakni budidaya dan pemasaran jamur lingsi atau Ganoderma lucidum dan juga jamur kuping. Serta kita juga saat ini baru membangun empowerment ataupun membangun kampung nanas, yakni Kampung Nanas Amargoluwih Jumbo yang ada di Dusun Barak, Karulahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain nanas dan jamur lingsi, produk utama kita juga ada pembibitan serta penjualan pemasaran bibit buah, bibit tanaman herbal atau toga, dan tanaman hias. Baik, Jamal Farming cendawan jamur ini kita rintis saat pandemi COVID, di mana tahun 2020 saat itu saya masih mahasiswa. Saya ingin menjadi mahasiswa yang produktif, sehingga saya membuka usaha Jamal Farming ini yang visi misinya kita ingin menjadi inkubator bisnis, kita ingin menjadi pusat penumbuhan petani milenial yang ada di Jogja, sehingga salah satu komoditas yang kita pilih adalah jamur lingsi ataupun Ganoderma lucidum ini, di mana jamur ini adalah jamur yang berasal dari Cina. Jamur ini rasanya pahit serta harganya yang pedas atau mahal. Jamur lingsi ini untuk harganya per kilo kita jual B2B itu 250, B2C-nya Rp300.000 per kilonya. Berkaitan dengan jamur lingsi ini gampang-gampang susah atau mudah-mudah sulit itu untuk budidaya atau SOP budidayanya. Terutama yang paling susah adalah mendapatkan backlog ataupun media untuk tumbuh jamur ini, sehingga untuk budidayanya ini masih tergantung dengan penyedia backlog. Karena tingkat kontaminasi ataupun tingkat kegagalan pertumbuhan hifa miselium pada backlog jamur ini paling susah, sangat susah menurut kami dibanding jamur kuping, jamur tiram. Sehingga tantangannya pertama ada di backlog. Sedangkan untuk budidaya jamur lingsi ini kita sebenarnya membutuhkan ruangan sama seperti kumbung, namanya kumbung atau rumah jamur. Rumah jamur ini kita mirip atau sama dengan budidaya jamur kuping dan jamur tiram. Hanya saja jamur lingsi ini memang membutuhkan suhu yang cenderung hangat ataupun tidak selembab jamur kuping seperti itu. Kita di sini di Kelurahan Margoluwih Sayegan Sleman ini termasuk dataran yang cukup panas sehingga cocok untuk budidaya jamur lingsi. Alhamdulillah saat ini kita memiliki smart farming ataupun penyiraman menggunakan IoT AI untuk budidaya jamur lingsi ini. Ini juga cukup membantu. Kita bisa mengatur kelembapan, suhu udara dengan menggunakan HP. Namanya aplikasi Blink IoT. Untuk jamur lingsi seperti ini, kebetulan di samping saya ada jamur lingsi. Untuk jamur lingsi ini backlognya itu sama seperti backlog ataupun isinya itu sama seperti jamur kuping atau jamur tiram. Di dalamnya adalah serbuk gergaji. Biasanya serbuk gergaji yang digunakan adalah serbuk gergaji kayu sengon. Seperti itu, karena limbah kayu sengon kan kita tahu di mana-mana murah dan juga lebih murah lah daripada limbah kayu lainnya, serta melimpah. Serta untuk jamur lingsi ini nutrisinya berasal dari bekatul yang ditambahkan sedikit dolomit untuk pengatur pH. Baik, untuk budidaya jamur lingsi ini
kita membutuhkan suhu atau suasana yang hangat, plus minus 30 derajat Celcius, dan juga kelembapan ini di angka 70 hingga 80%. Sehingga untuk penyiramannya, kita hanya menyiram itu sehari sekali. Bahkan kalau sudah mendekati panen, itu penyiramannya bisa kita rentang waktu, semisal 2 hari sekali. Karena di usia budidayanya, jamur lingsi ini membutuhkan waktu 4 bulan. Dari mulai backlog tumbuh hifa miselium sampai panen itu kurang lebih membutuhkan waktu 4 bulan. Dan selama 4 bulan, jamur lingsi itu hanya panen 1 kali. Hanya 1. Baik, memang dalam satu backlog seperti ini rekan-rekan, backlog jamur seperti ini hanya menghasilkan 1 jamur. Karena nutrisinya habis untuk memenuhi 1 jamur ini. Selama 4 bulan hanya panen 1 seperti ini. Dan 1 kilo kering jamur lingsi itu membutuhkan kurang lebih 30 hingga 35 backlog. Dan untuk produktivitas, lingsi ini 1000 backlog bisa menghasilkan plus minus 25 sampai 30 kilo. Itu rata-rata untuk produktivitas si jamur lingsi atau Ganoderma lucidum ini. Untuk saat ini, kita membudidayakan jamur lingsi ataupun Ganoderma lucidum ini kurang lebih dengan kumbung kapasitas 15.000 backlog. Di mana untuk jangka waktu ataupun jenjang ganti untuk backlog ini selama 4 bulan sekali, itu kita per bulan kurang lebih memasukkan 1.000 hingga 2.000 backlog baru dengan kapasitas 15.000 backlog tadi. Karena sistem budidaya untuk jamur lingsi ini adalah ditumpuk, bisa tumpuk 4, bahkan kanan kiri bisa berdampingan seperti ini. Bisa berdampingan seperti ini untuk budidaya jamur lingsi, karena sisi tumbuh dari jamur ini hanyalah di depan, yang di belakang tidak tumbuh. Beda dengan jamur kuping. Kalau jamur kuping depan tumbuh, belakang tumbuh, sama seperti tiram pun sama, depan tumbuh, belakang tumbuh. Kalau lingsi ini sangat menghemat tempat seperti ini, jadi bisa ditumpuk pun bisa tumpuk 4 horizontal seperti itu, jadi sangat menghemat ruangan. Dan kita bisa menggunakan rak dari bambu. Kalau galvalum itu bagi yang kaya-kaya ataupun yang modalnya banyak. Tapi kalau untuk kaum mendang-mending, ini bisa menggunakan bambu. Ini lebih hemat dan untuk tahan lamanya juga lebih dari 3 tahun. Ini sudah hampir 5 tahun. Baik, untuk jamur lingsi ini cenderung jamur yang tidak banyak hama. Mungkin jika ada hama pun itu namanya hama, kita biasa menyebutnya goto ataupun kepik hitam. Itu yang menyerang atau memakan buah dari jamur lingsi itu. Padahal jamur lingsi ini pahit tapi tetap ada hamanya. Nah, itu biasanya kita pencegahan atau kita meminimalisir tindakan preventif yang kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan sterilisasi. Jadi setiap backlog sudah akhir, langsung kita keluarkan dari kumbung dan kumbungnya harus segera kita bersihkan. Biasanya sebelum backlog masuk, itu rak-rak kita gosok agar bersih, kita bersihkan dengan air mengalir, lalu bawahnya nanti kalau sudah kering kita taburi dengan dolomit. Atau sebenarnya bisa sterilisasi menggunakan alkohol tapi mahal. Jadi lebih ke arah kita bersihkan sebenarnya sudah cukup. Menghilangkan jaring laba-laba ataupun debu-debu yang ada, bawahnya kita taburi dolomit, itu sudah cukup. Baik, untuk jamur lingsi ini SOP budidayanya adalah 3 bulan menuju 4 bulan itu sudah bisa dipanen atau sudah memasuki masa panen. Nah, nanti untuk ciri-ciri jamur lingsi yang siap panen itu adalah pertama dari usianya 3-4 bulan. Kedua, backlognya sudah keriput atau sudah ringan, tidak berat. Karena awal masuk backlog plus minus 1 kilo lebih sedikit. Ini mungkin hanya tinggal setengah kilo. Setengah kilonya sudah nutrisinya sudah diserap menjadi jamur lingsi ini. Terus dari ketebalan, ini kurang lebih 10 cm lebarnya, ketebalan bawah kurang lebih 3 cm, lalu yang bawah berwarna putih, bagian jamur yang bawah berwarna putih, ini mulai ke arah kecoklatan. Kalau ini masih belum coklat, berarti usia 3 bulan tapi masih menunggu sebentar untuk panen. Nanti menjelang 4 bulan, ini sudah oranye ataupun kecoklatan, siap panen seperti itu. Untuk khasiatnya sendiri ataupun manfaat dari jamur 1000 khasiat ini adalah untuk pencegahan atau pengobatan asam urat, kolesterol, diabetes, darah tinggi, kesemutan, lambung, paru-paru. Jadi sangat banyak khasiat ataupun manfaat dari jamur 1000 khasiat ataupun Ganoderma lucidum ini. Bahkan di beberapa riset, jamur lingsi ini bisa menghambat ataupun untuk pengobatan, terapi pengobatan kanker, penghilang nyeri. Bahkan banyak yang penyakit gula itu mengonsumsi jamur lingsi karena rasanya yang pahit dan khasiatnya luar biasa, itu bisa menurunkan kadar gula. Darah tinggi yang vertigo, itu banyak konsumen kita yang bahkan vertigo yang pusing sampai darah tingginya tinggi, itu bisa direndahkan darahnya ataupun dia menurunkan tensi seperti itu.
Baik, untuk pasca panen jamur lingsi sendiri, di saat ini kita memiliki beberapa produk. Yang pertama memang kita fokus untuk penyedia Simplisia kering yang kita kirim ke pabrik-pabrik yang ada di Jogja dan Jawa Tengah. Bahkan untuk pembelian skala produk kering ataupun Simplisia ini sudah ke skala nasional. Alhamdulillah produk kami, bahkan kemarin kita kerjasama dengan buyer-buyer yang ke arah untuk produk herbal Cina seperti itu. Sehingga alhamdulillah saat ini produk kita mulai dipasarkan ke seluruh Indonesia. Saat ini untuk produk utamanya adalah Simplisia kering teh lingsi, di mana teh lingsi ini adalah potongan dari jamur lingsi yang kita rajang, di mana rajangan ini nanti bisa kita rebus dengan menggunakan air putih biasa. Nanti 1 lembar sampai 2 lembar potongan tipis jamur lingsi itu bisa direbus dengan menggunakan 2 gelas air. 2 gelas air ini nanti direbus hingga warnanya kecoklatan seperti teh dan nanti rasanya agak pahit. Bagi bapak ibu yang merasa kurang pahit, nanti bisa ditambah dosisnya seperti itu. Perbedaan jamur lingsi dengan jamur-jamur yang lain, ataupun mungkin kalau orang bilang Ganoderma itu jamur liar, tapi tidak, ini adalah Ganoderma lucidum, di mana kita untuk pembibitannya, bibit yang kita ambil adalah bibit dari laboratorium, di mana F0-nya diketahui memang benar-benar ini jamur lingsi Ganoderma lucidum, dan dikembangkan di dalam laboratorium menggunakan NCAS, menggunakan potato dextrose agar, menggunakan laminar air flow, di mana benar-benar ruangan lab steril, itu F0 nanti diturunkan ke F1 melalui cawan Petri ataupun melalui potato dextrose agar, baru nanti hifanya yang tumbuh diturunkan ke F1, F2, baru F2 inilah biasanya F2 menggunakan media bisa padi, bisa jagung, bisa sorghum atau kacang-kacangan itu, ataupun serbuk gergaji juga bisa, itu disterilisasi dan nanti akan ditumbuhkan ke situ. Baru nanti F2 ini yang biasanya dalam bentuk botol kaca diturunkan ke backlog. Backlognya backlog jamur lingsi menggunakan plastik yang sebelumnya medianya tadi sudah disebutkan ada serbuk gergaji dan lain-lain yang disterilisasi. Baru sterilisasi tadi masuk ke laborat lagi untuk pembibitan, baru tumbuhlah hifa ataupun miselium dari jamur lingsi di dalam backlog yang di dalamnya ada nutrisi dari serbuk gergaji, dolomit dan lain-lain. Inilah jamur lingsi yang kita budidayakan. Jadi untuk benih atau bibitnya benar-benar benih yang berkualitas. Kita tidak main-main, kita menjamin bibitnya dari laboratorium yang jelas, tercatat, sehingga bisa menghasilkan jamur lingsi yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan tubuh manusia seperti itu. Baik, untuk pemasaran jamur lingsi ini memang gampang-gampang susah. Tapi alhamdulillah usaha kami sudah berdiri sejak 2001, di mana ini adalah usaha turun-temurun generasi kedua, dan kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa pabrik yang ada di Jogja dan Jateng, di mana produk dari ataupun Simplisia kering yang kita setor ke pabrik-pabrik ini diolah menjadi kopi lingsi, sirup lingsi, madu lingsi, kapsul lingsi, dan lain-lain. Sehingga alhamdulillah untuk pemasaran kami sudah tidak menjadi masalah, dan saat ini kita fokus untuk mengembangkan di media sosial. Untuk jamur lingsi ini sangat banyak peminatnya, terutama khusus bapak ibu yang usianya menengah ke atas, karena saat ini tren masyarakat adalah tren back to nature atau kembali ke alam, di mana kita mulai mengurangi obat-obatan kimia dan kita kembali ke alam yang herbal-herbal, karena herbal itu tidak banyak resikonya dan organik. Jamur lingsi yang kita kembangkan adalah jamur lingsi sehat yang kita tidak menggunakan pestisida, kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Semuanya kita budidayakan dengan pertanian yang sehat, ramah lingkungan, dan bersih tentunya. Baik, rekan-rekan yang ingin mencoba rasa dari jamur lingsi, yang ingin sehat, yang ingin masak jamur kuping, yang ingin berkebun nanas jumbo semut cayen, nanas yang bisa 7 kilo, nggak banyak duri daunnya, serta mudah perawatan, yang pengen nanam penghijauan bibit buah, yang pengen cari tanaman herbal atau toga, kita ready di Jamal Farming. Alamatnya ada di Dusun Barak 1, Kalurahan Margoluwih, Kecamatan ataupun Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rekan-rekan bisa menghubungi WhatsApp kami ataupun nomor telepon kami di 0812 2929 8231. Saya ulangi, 0812 2929 8231, atau di Instagram bisa di Cendawan Jamur Jogja, ataupun Jamal Farming, ataupun Kampung Nanas Jumbo, ataupun Jamaluddin 17_. Untuk rekan-rekan generasi muda, saat ini kita akan menghadapi bonus demografi. Kita akan membantu menyongsong mensukseskan Indonesia Emas tahun 2045, di mana
Generasi muda adalah ujung tombak kemajuan bangsa. Rekan-rekan generasi muda, ayo kita bergerak, kita majukan Indonesia, kita majukan melalui diri kita sendiri. Yakin kita bisa sukses, yakin dengan jejaring kolaborasi, kita insya Allah akan bisa membangun bisnis kita masing-masing. Mari jangan takut menjadi wirausaha, apalagi wirausaha muda pertanian. Dengan adanya generasi muda yang tertarik ke pertanian, insya Allah ini adalah salah satu jalan kita untuk sukses, karena pertanian adalah salah satu sektor usaha yang menjanjikan, di mana pertanian sangat banyak hulu hilirnya. Salah satunya adalah jamur lingsi. Ini adalah bisnis milenial, di mana kita budidaya jamur lingsi di lahan yang terbatas, serta tidak membutuhkan banyak modal seperti itu, serta kita budidayain di dalam ruangan. Jadi bukan pertanian yang panas-panasan, tapi pertanian yang sejuk. Mari rekan-rekan Indonesia, kita bergerak, kita majukan Indonesia. Terima kasih. Salam pemuda.